Halo, ini akan menjadi konten pertama saya. Ngobrol-ngobrol bebas bersama ini. Monggo perkenalan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Terkhusus kepada Mas Wahyu dan rekan-rekan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Basor dari Kudus. Lebih tepatnya di Honggosoco. Nah, ini Mas, ngobrol-ngobrol bebas lah. Bahasa Jawa ya gak apa-apa. Pengalaman pertama mendalami bab gaib ini bagaimana? Pengalaman pertama spiritual, ya enggak spiritual ya, istilahnya tentang bab gaib. Itu aslinya dari kecil, Mas. Aku dari kecil mungkin emang bawaan lahir, bisa jadi. Kalau memang diceritakan panjang, tapi kalau memang berkenan diceritakan, tetap saya ceritakan. Dulu, Mas, pada waktu itu sekitar 2004, saya masih ingat 2004, setelah lulus MTS ya, MTS. Nah, ini bercerita tentang pengalaman pribadi saya. MTS saya itu dipesantrenkan di Jawa Barat. Jawa Barat, Dulu di Jawa Barat. Pertama Jawa Barat. Bandung nopo. Titik tepatnya itu di Ciamis. Oh, Ciamis. Di Ciamis, Langgeng Sari. Dulu masih ikut pemerintah Kota Banjar, tapi kalau sekarang sepertinya udah berdiri sendiri, sudah menjadi Langgeng Sari sendiri. Intinya setelah 3 tahun berjalan, sedikit banyak saya belajar di sana. Secara tidak langsung itu ada orang yang mencari bahwasanya di tempat tersebut ada orang Kudus. Sedangkan pada waktu itu emang saya yang di situ. Rambutnya gondrong, tinggi besar. Tapi dia tidak mengaku namanya, hingga sekarang pun saya nggak tahu namanya siapa. Cuman dia bilangnya saya nggak punya nama pada waktu pertama seperti itu. Terus saya bilang, masa iya dilahirkan dari seorang ibu enggak mempunyai nama? Ya nek ngono panggil aku wong edan. Loh, ya saru toh kan ngundang wong kok masuk wong edan. Ya wes, intinya nek kowe pangerti jenengku wis anggere undang aku Darmo. Nah, dulu seperti itu. Sampean diundang Angling Darmo? Dia. Oh, ini. Dia yang memperkenalkan dirinya nama seperti itu. Dulu saya di pesantren itu emang terkadang membantu Pak Yai ya, Romo Yai lah. Romo Yai itu punya kolam Blumbang, nek cara wong kono ngarani apa ya? Empang. Embong nek kono ngarani embong nek embong asli kan dalan ning kono embong. Lah iwake iki gurame dan nila. Cuma dua itu, gurame sama nila. Yang mengaku Angling Darmo tersebut itu ternyata itu, setahu saya selama dia di situ, beliau di situ 5 hari, saya yang merawat. Saya intinya yang menyediakan segala sesuatu fasilitas tersebut. Nah, pada waktu datang mencari, di sini ada orang Kudus yang dipanggil saya. Ada santri datang, Bang, dicari saudara dari Kudus. Di mana? Di kamar tamu. Saya coba tengok di kamar tamu itu, ternyata saya tidak kenal beliau kan. Nah, akhirnya saya kembali lagi kepada santri yang manggil. Orangnya ciri-cirinya bagaimana? Gondrong, tinggi besar, hidungnya mancung. Oh, berarti orang itu tadi yang di dalam. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Orang Kudus. Iya, orang Kudus. Masuk. Kenapa saya mencari orang Kudus? Terus terang aja. Aku aslinya enggak orang Jawa, dia bilang seperti itu. Nah, setelah itu
saya hanya di Jawa ini mencari doa restu, Dari orang Kudus. bukan dari setiap pesantren-pesantren di Jawa. Oh, Karena bahwasanya saya itu mau mendirikan sebuah pesantren di luar Jawa, bilangnya seperti itu. Tapi dalam saya mencoba ikhtiar, kok mendapat istilahnya kayak mungkin menurut beliau itu entah wangsit atau firasat atau sejenisnya, bahwasanya ada orang kudus di sebelah barat, tepatnya ada di sebuah pesantren, disuruh nyari. Nah, setelah itu saya mencoba mencari. Sebelumnya sudah mencari nggak ada, tapi di sini ketemu orang kudus, yaitu kamu, cuma kamu, iya. Nah, saya bertanya itu tadi, nama, alamat, jawabnya nggak punya nama itu tadi. Terus sampai di situ saya coba, nduk jero atikku aku ngene Mas, engko iki dulurku saka mbah-mbah atau saka siapa. Padahal ijek tak rentek, tapi ndek ini jawab, spontan jawab gini, aku rak dulurmu, nek emang aku dulurmu, kowe tau tumon aku sedari kowe iku kecil? Enggak. Nah, terus aku ngrentek adikku ngene, mosok iki wong apos-apos ganti aku kan ngono. Mosok wong tipe-tipe. Dan beliau pun menjawab, padahal itu tak rentek nduk jero ati. Beliau menjawab, nek emang kowe gak percaya karo aku, ya wes gak usah. Tapi nek gak percaya karo aku, engko aku njaluk tulung ning awakmu, entah suatu waktu kapan, tolong dilaksanakan. Jadi aku tak jawab iya. Yang menghuni gubuk paling belakang itu siapa? Dia bilang gitu ya. Saya emang yang menghuni saya sendiri. Sendiri apa ada temennya sendiri? Orang itu cuma gubuk buat nunggu kolam ikan. Awakmu nunggu ning kono itu udah berapa lama? Ya hampir sekitar kurang lebih ada 1,5 tahun. Selama kamu menunggu di gubuk itu, pernah melihat ular gede enggak? Segede pohon kelapa. Tapi kalau saya sendiri enggak pernah lihat ular. Tapi kalau menurut cerita teman-teman ngaji, emang di situ ada ular gede banget. Emang ada. Nah, ular iku apa? Piton apa? enggak, Ceritane. ular enggak ketok. Bangsa halus lah intinya. Lah, Ular kan bangsa dari kecil halus. kan sudah bisa melihat. Iya. Nah, kenapa alasan untuk melanjutkan memperdalam bab gaib itu apa? Aslinya itu Mas, aslinya tidak ada keinginan ya. Tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Nah, asli awal mulanya. Asli. Nah. Bahkan udah saya mencoba untuk ora tak ketokno, wes lah ojo lah. Intinya tak umpet-umpet kayak, tapi ya itu tadi namanya dari mulut ke mulut, dimintain tolong, dimintain inilah. Lah, akhirnya mau tidak mau semampu dan sebisa aku nolong ya, sebisa dan semampu. Sampai akhirnya terus berjalan. Kadang itu di antara akal sama hati itu kadang nggak sinkron. Tapi sing ati ya nek emang iso nulung iki mau jatahmu, kenapa kok enggak? Tapi di dalam pikir aku emang dari kecil aslinya nggak ada keinginan kayak keinginan. Nah, pas mondok itu tujuannya apa? Pertama, ingin mondok ke Jawa Barat. Memperdalam syariat. Tapi istilah ya ngaji kitab lah gampangnya. Lah, pertama dimintai tolong itu sejak MTS itu apa? Enggak Mas, setelah dari pondok pesantren tersebut. Jadi intinya ini tak lanjut lagi ceritanya. Jadi setelah yang orang luar Jawa itu, setahu saya beliau orang luar Jawa, dia mengatakan memperkenalkan dirinya seperti pertama tadi lah. Pada waktu itu emang saya yang istilah merawat lah, ngasih beliau kalau mau makan atau apa, istilah apa ya, bermatamu. Beliau itu pertama saya kasih nasi, jawabnya aku nggak doyan sego. Oh mungkin kerawat. Nah, dalam hati saya seperti itu.
bapak ngerawat maemnya ada daun-daunan. Ya enggak juga, enggak, aku maemku guriwak. Iya. Oh, lah akhirnya aku sewanteng Romo Yai bahwasanya ada tamu itu hanya minta izinnya lah untuk ngambil ikan. Enggak apa-apa kan, sesukamu silakan diambil kalau untuk tamu. Tapi beliau bilang kalau untuk ikramul muslimin wes enggak apa-apa. Nah akhirnya setiap hari itu saya ambilkan ikan, dan ternyata emang benar setiap hari makannya ikan. Lah aku tak pikirnya nih loh, apa ya ora ngeleh berhari-hari mangan ngono, tapi ya nggak tahu juga itu pribadinya beliau kan. Nah sampai akhirnya singkat cerita beliau bilang aku nek betah manggon iku kuat ngasih pirang-pirang dino, tapi nek aku nggak betah ning panggonan, jangankan sedino ya setengah jam pun mungkin aku wes lunga. Nah, beliau jawab seperti itu. Nah pada intinya beliau sudah 3 hari di situ, terus bilang sama saya, dipanggil kembali, ngomong karo Pak Yaimu, kowe tak tugasna ning Purworejo gelem. Tugas apa aku masuk Purworejo, aduh, sedangkan di situ saya nggak, pikirku nggak ada dana kan Mas untuk pergi ke Purworejo. Aku wis baten, aku meneng ki baten ngene, aku lagi pas ra ono duit, piye ronone. Ndekne pun juga seperti itu, kenapa meneng, pikiran apa, ora ono duit, engko tak sangoni. Akhirnya ya tak jawab, iya emang lagi nggak ada dana, engko tak sangoni gelem. Nggih. Setelah itu aku sowan ke Romo Yai. Nah bilang intinya disuruh ke Purworejo. Romo Yai pun tanya, disuruh ngapain Kang? Nggak tahu. Ya wis gak apa-apa, intinya beliau mengizinkan. Sampai akhir aku balik meneh nemuin beliau, ternyata dikasih surat Mas, surat suruh ngantar. Di dalam surat itu tertera alamat, nama yang dituju itu Kang Mamat. Purworejonya kalau tidak salah itu Kedung Sari Purworejo. Enggak jauh juga di Purworejo itu ada pesantren besar, kalau nggak salah Romo Yaine itu dulu Abah Taifur. Jadi setiap maghrib, isya dan lain waktu kalau saya ingin ngaji kitab ya tetap ke pesantrennya Abah Taifur di Purworejo tersebut. Tapi aku pulangnya tetap ke rumah Mas Mamat. Lah pada waktu ngasih surat itu saya berangkatkan pagi, saya putuskan untuk berangkat pagi. Pada waktu berangkat pagi itu saya bilang, itu dikasih uang 7.500 Tahun berapa itu? apa 15.000 ya, Tahun tahun berarti ya 2007. Saya masih ingat itu 2007. Nah anehnya sebelum saya berangkat beliau itu bilang gini, ini uang nggak bakal habis kalau nggak buat kamu makan. Adikku kerentek, mosok iya no, kayak seolah nggak percaya, Mas. Mosok nek ora tak gemangan dipikir rantek. Lah umbalku aku kan ngono tuh. Nah ternyata saya dari stasiun Langgen ke Kutoarjo, turun ke stasiun Kutoarjo. Otomatis kan melewati beberapa stasiun Mas, termasuk daerah Gandrung, Cilacap, Gandrung Mangun, terus stasiun banyak lah, lupa Mas. Nah terus setelah itu pokoknya dari Langgen sampai ke stasiun-stasiun lain, setiap kondektur narik karcis itu seolah nggak melihat, nggak kita aku. Saya masih ingat itu dulu duduk bareng bersama keluarga dari Jakarta karena sempat cerita-cerita lah jagongan di dalam kereta. Saya pakai sarung, terus terang pakai sarung, pakai baju koko dan masih memakai kopiah. Nah bapak itu yang dari Jakarta bilang, Dek mesantren ya? Iya. Mesantren di mana? Di Ciamis. Mau kemana? Mau turun di Kutoarjo.
aslinya mau ke Purworejo. Purworejo. Sendiri. Aslinya rumahnya situ. Enggak, asli rumahnya Kudus. Nah, terus saya tanya, kalau Bapak dari Jakarta, kita semua keluarga dari Jakarta mau ke Surabaya. Oh, acara keluarga. Iya, di Surabaya ada acara. Nah, setelah asik ngobrol, itu ada kondektur tukang narik karcis. Pertama, itu mungkin perasaan hati, mungkin aku dikira rombongannya Jakarta iki mau, kemungkinan ya, soalnya satu jog. Lainnya itu ditarik, saya enggak. Makanya saya berbisik seperti itu dalam hati, mungkin aku dikira rombongan Jakarta. Terus perjalanan itu ya, yang Bapak dari Jakarta gini, loh, maksudnya adiknya ini beli tiket enggak beli. Nah, terus nanti kalau misalnya ditarik karcisnya gimana? Ya nanti saya kasih uang aja. Oh, nah, terus sampai arah mana kalau nggak salah Gombong, stasiun Gombong atau apa? Saya Itu tidak tahu di mana itu. masih daerah Cilacap itu, Mas. Cilacap, wah Cilacap. Terus setelah itu nggak ditarik lagi, si bapak yang dari Jakarta ini mulai penasaran, loh, pertama nggak ditarik, kedua ini pun juga nggak ditarik, Dek. Saya juga nggak tahu, Pak. Sampai seterusnya seperti itu hingga saya turun di Kutoarjo dan berpisah dengan bapak-bapak yang dari Jakarta itu ya. Turun dari Kutoarjo saya bingung mau naik bis jurusan Purworejo. Nah, ada ibu-ibu, seingat saya itu jualan apa habis dari pasar gitu, pokoknya bawa apa namanya, koyo keranjang ngono lah, dipikul. Saya tanya ibu-ibu perempuan itu, Bu, mau tanya takok apa le ngono, omahmu di asli Kudus, cuman saya dari Jawa Barat. Arep nang ndi? Mau ke Purworejo. Oh, Purworejo ya numpak bis, engko ae ning kene ae. Engko tak ndekno bise lah. Setelah itu aku nunggu sama ibu tadi lah. Ibu tadi kan setahu saya itu ngendek angkutan ya. Jadi nggak sampai bis datang, ibu itu udah naik angkutan. Tapi sebelumnya saya dititipkan warung sebelah. Iki bocah iki meneng Purworejo, engko nek ana bis sing jurusan Purworejo utawa angkot, nah engko angger ndek ya. Ya, akhirnya aku disuruh di warung itu tadi, pinggir jalan. Tapi pada intinya saya naik itu angkutan warna oranye. Dan turun di Pasar Baledono, saya masih ingat. Dan pada waktu naik angkutan, di pasarnya itu naik angkutan oranye. Jadi pada waktu naik bis itu pun nggak ditarik juga, Mas, nggak ditarik. Jadi gampangnya kayak uang lungguh iku mau gak ngerti nek emang ngono aku. Bahkan sampai sempat mandek kok, bis itu berhenti dan bilang, loh, per mau ketak ana wong munggah, lungguhe ning ndi? Ono mau. Nah, padahal iku kan sing dimaksud aku to, Mas. Tapi ndekne lewati ku gak ero. Padahal aku ya lungguh ning jero. Posisi masuk ke bis itu lihat bareng. Lah, kondektur iku mau mungkin narik duit iku mau to. Ngomong karo sopir, lho, per mau ketak ana wong munggah ya. Emang ana munggah. Lah endi kok ra ono. Nah, sampai akhirnya di Pasar Baledono itu saya naik angkot warna oranye. Itu pun saya coba tanya lagi jurusan, tak delok surat iki mau Kedung Sari. Saya tanya Kedung Sari itu jam 4, Mas. Aku masih ingat, pokoknya selepas asar lah. Ada orang teriak terakhir, ayo angkot terakhir, seperti itu kan.
Terus yang saya tanya bilang, iku lho Dek, angkutan orang kowe arah Kedung Sari. Nah emang ikut terakhir, nggak ono angkot meneh. Dan mau tidak mau saya akhirnya naik angkot tersebut. Preman Mas, kok keneke preman, jadi blonder yo koloran tok. Keker. Koloran tok iku saking kebak tatone iku kaya nggawa baju kaos lah. Jadi sak lengan iku tatoku kabeh. Dulu itu beliau namanya Erik. Semoga saja Siapa? Mas Erik ini panjang umur ya. Amin. Dia nek sampai andai kata nonton ya mungkin tetap melihat. Jadi Mas Erik itu dulu mantan preman. Nah, emang mantan preman. Pas posisi itu masih preman atau Mantan, mantan? itu mantan. Oh, mantan. Terus Beliau bilang gini, kapan yang di mau ke Kedung Sari? Udah enggak, munggah. Wis ra ono bisne, wis ra ono angkotne, terakhir iki. Terus saya naik. Kedung Sari nggone sapa? Wah, lali jenenge, tak buka tasku, tak delok. Mas Mamat. Oh, lha ono perlune apa kene nggone Mas Mamat? Cuma ngantor surat. Lah saka ndi? Saka Ciamis. Waduh, ada saka Ciamis terima ngeterno surat kayak ngene iki. Sing ngongkon sapa ngono. Enggak ngerti jenenge. Lah sekelumit kisah tersebut tak ceritakan tapi tidak lengkap kepada Mas Erik. Terus sing mbok maksud iki Mas Mamat sing di Mas Mamat nek wong pinter aku reti. Nah, Mas Erik seperti itu. Terus tak dudono alamatnya, kan ada alamatnya. Terus juga, oh berarti iki Kang Mamat sing tak maksud. Oh, pinter. Ya ngerti. Kowe wis maem urung? Dereng. Loh, ket Jawa Barat ya ada yang tekan kene rumah dereng. Lah emang gak ngeleh. Pun kulino, lah tak jawabkan ngoten pun kulino. Lah setelah iku mau ndekne ngene. Wis kena pengen turu angger turu ngaso. Engko nek wis tekan nganu tak gugah. Lah aku kan watirku mbok menawa diapusi ya. Jenenge wong durung kenal. Aku gak wani turu, Mas. Dikongkon turu malah ra turu nek ngantuk. Aku akhirnya ya ngapusi, mboten ngantuk. Padahal asline ya rada ngantuk ngono. Lah setelah itu ndekne ngomong ngene. Aku iki bekas mantan preman pasar Baledono. Jenengku iki Erik. Engko nek kowe tekan Mas Mamat sampai no salamku saka Erik, mantan preman pasar Baledono. Ndekne semudeng mergo tobaté aku ya saka Mas Mamat. Aku ditobatno, aku sembarange kalah. Jadi tobat dadi murite. Setiap Selasa Kliwon iku ana arane manakib Banyu Putihan. Iku duwene Mas Mamat. Dan setiap malam Selasa aku ya rono. Kowe nek ijek ning kono engko bakal ketemu aku. Oh nggih. Berarti posisiku malam Selasa malah. Belum Mas. Itu setahu saya itu Minggu kayaknya. Minggu apa Setu ngoten. Pokoknya tidak hari Jumat. Soalnya berjumatan. Jadi nek enggak Sabtu Minggu. Nah, terus setelah itu tadi Mas Erik ini bilang sama sopir, "Per, engko nek ana warung mandek yo." Ya, lah akhirnya ana warung mandek. Dijak maem terus sepanjang mangkat meneh terus ngomong, "Omahe Mas Mamat engko ana gang lurus engko kowe ketemu bulak-bulak sawah." Nah, wong kono ngaran bulak sawah. Bulak-bulak sawah. Bulak sawah iki sawah uwamba tanpa perkampungan, Mas. Kira-kira kurang lebih hampir sekilonan, mungkin lebih. Setelah lepas bulakan sawah kuwi lagi ana kampung. Nah, iku kampungnya Mas Mamat. Lurus omahe pojokan omah gede tingkat. Nah, aku terus intine sampai singkat cerita sampai gang
Saya turun, bener ditipu berarti cek utuh kan. Di 7.500, 7.600 itu bener utuh. Utuh. Itu yang ngomong yang nyuruhmu. 7.500 apa 15.000, pokoknya istilahnya utuh itu Mas. Utuh. Nah, Tidak kurang sama sekali. tidak kurang. Gak kalong. Dan ternyata kalongnya setelah di Mas Mamat, aku gak dirokok, tak gitu kulintingan. Kelintingan. Ya, dapat beli lintingan. Sahabat Miss Queen. Ya, Terus setelah nah. itu setelah jalan emang bener sawah tapi ijo-ijo pari-pari tok. Terus ono kebun bambu, habis sawah itu kebun bambu Mas, preng-preng tok, adem hawane enak. Setelah itu baru masuk kampung, saya bertanya paling yang kanan jalan, utara jalan, Jirolo, omah nomor 3. Itu mbah-mbah perempuan udah sepuh. Saya tanya, "Mbah, ajeng tangklet." Hah? Ternyata Mas Sewu rodok pendengarannya rodok berkurang. Maksud aku mah ngomong karo wong tua banter ya pikirku kan ngoten dulu. Ketika. Mbah, tangklet. Ijek koyo wong rak mudeng. Aku terus rodok tak dhuwurno. Nadakku rodok tak dhuwurno. Akhirnya mungkin anaknya krungu aku ngomong. Orang keluar dalam rumah, ternyata emang anaknya mbah tersebut. Tanya, "Mas, maaf mbah emang pendengarnya rodok berkurang." Oh, nggih. Lah jenengan ajeng tangklet napa ngono? Griyane Mas Mamat. Lah niku, griya tingkat niki. Oh, nggih matur nuwun. Nah, terus saya nyamperin ke rumah Mas Mamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara perempuan Mas. Yang buka mungkin istrinya. Istrinya aslinya istrinya 2 Mas. Dulu saya sempat bingung itu. Sekamar itu loro loh. Poligami ya? Sekamar 2. Sekamar langsung 2. Yang pertama keluar itu mungkin, nah itu istri tuanya beliau. Dulu saya nggak tahu mana yang muda, mana yang tua, nggak tahu. Tapi berlanjut dari sampai akhirnya saya tahu, oh ini yang tua. Jadi dulu yang pertama bukain pintu itu istri yang tua. Jadi beliau tanya, nyari sinten Dek? Mas Mamat. Oh nggih monggo mlebet. Terus dipanggil lah Mas Mamat. Mas Mamat keluar. Terus selang beberapa menit kemudian ada perempuan lagi keluar loh. Kayak mau gak mbak yang pertama. Nah ternyata yang keluar itu tadi bikin teh. Jadi terus saya itu dikasih teh. Ternyata emang beda. Mbak yang ngasih memberi teh itu beda sama yang pertama yang buka pintu. Jadi masa sak kamar wong loro. Nah, awal mula seperti itu agak rada-rada penasaran. Enten perlu napa, Dek? Yang Mas Mamat kan seperti itu. Cuma mau ngasih surat, Mas. Surat teko sapa? Mboten ngertos, tiange gondrong, gede dhuwur, rambutnya dawu. Gondrong sudah pasti dawu dong, Bang. Gede Mana dhuwur ya. Mana ada rambut gondrong tapi tidak panjang. Ini seperti itu. Terus saya beliau Mas Mamat itu bilang ketemu di mana? Di Ciamis, Jawa Barat. Untuk pesantren. Surat apa Kang? Mboten ngertos saya. Mas Mamat itu sudah tua apa masih muda? Masih muda, Mas. Kira-kira 40-an, 30? Dulu kalau saya di sana kemungkinan sekitar antara 38 mungkin ya. 38 mungkin atau mungkin lebih muda. Nah, itu berdua loh. Kemungkinan sekarang 4. Dulu itu waktu saya ke sana itu anaknya itu yang perempuan 1, yang kecil laki-laki 1. Saya masih ingat namanya yang kecil, Mas. Yang laki-laki itu namanya Idror. Tapi kalau yang perempuan saya lupa. Mungkin udah nikah kalau sekarang yang perempuan itu. Nah, setelah surat saya kasih, terus ditampani. Beliau masuk kamar. Selang beberapa menit kemudian keluar lagi. Gak
gak takok jenenge utawa gak memperkenalkan nama. Namane aneh kok, pertama sanjange wong edan, terus kedua bilangnya nggak punya Angling nama, Dharma. terus terakhir namanya Angling Dharma, tapi aslinya yang mana saya nggak tahu. Oh ya wes Kang. Nah terus setelah itu wes Kang angger ngaso, pengen butuh ngaso sangger ngaso sanggep kayak omahe dhewe. Mas Muhammad seperti itu kan Mulai rumahnya dol, Bang. tingkat. Mau Rumahnya dhewe tak dol tingkat. bebas. Aku nek dit mulai 30 juta. Masuk. Terus setelah itu saya disuruh nempatin di rumah tingkat yang atas. Yang atas, tas saya taruh, istilahnya tak bawa ke atas. Beliau selama saya berhari-hari di situ itu dibiarkan. Dalam arti dibiarkan gini Mas. Kalau tetap makan, dikasih, minum tetap iya. Dalam arti dibiarkan gini. Mau jamaah, mau ora, arep salat arep ora, sak karepe. Tapi tepat pada 6 harinya, 5 waktu itu pasti dipanggil. Kang, jamaah duhur. Asar juga Kang, jamaah asar. Tapi sebelum ada 7 hari dilos. Mas. Arep wis mbuh sak seneng arep turu arep ora arep piye ning nek butuh maem angger mek dhewe istilahnya ngoten. Tapi dasare emang yo sitok akeh ngerti ngaji kan yo tetep salat kan yo kewajiban kan ngoten to. Nah, jadi setelah 3 hari tepat habis sholat isya, habis jamaah isya saya dipanggil. Kang, mandap sekedap, nggih. Saya turun. Terus ditanya, gak ngerti tenan Kang, surat iku saka sapa? Saestu mboten ngertos. Oh, ya wis. Nah, jam 10 pagi. Malam jam 10 malam saya itu masih dengar di kamar masih istilahnya kayak guyon-guyon kan bercanda. Jadi saya ketok, saya beranikan diri mencoba untuk ini apa namanya tanya apa menceritakan apa yang saya alami waktu surat itu waktu surat kejadian. Jadi jam 10 itu tak ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun Kang? Terus medal niki ajeng serius dari pertama kenal kali semaringi surat sehingga kula dibentuk iki kula ajeng serius. Oh, Kang aku wis reti Kang. Iku ora wong Jawa, iku memang wong adoh. Jawab beliau seperti itu singkat. Itu orang-orang Jawa, orang jauh memang. Dek niku nek gak salah iki mbuh ana visi misi apa ning Jawa. Ning engko bakal ndek luar Jawa ndekne mbuh piye. Lah akhirnya saya menjawab ceritanya minta doa restu dari istilah pesantren-pesantren tua di Jawa, beliau pengen mendirikan di luar Jawa. Oh ya nek ngono mungkin ya bisa masuk akal. Wis anggere jenengan istirahat. Ya. Nah, terus setelah itu paginya beliau manggil habis sholat subuh saya dipanggil. Kang, mandap ya. Nggih, kula mudhun. Pripun wonten apa? Kowe gak pengen maca surat ya? Ta wis mbok waca? Dereng kula mboten ngertos ya. Burung mbok waca mboten wonten. Akhirnya diambillah surat tersebut dikasihkan ke saya. Tak baca Mas, kaget aku isinya. Seingat saya ya tulisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Kang Mamat di tempat saya titipkan jauh-jauh anak ini dari Kudus bertemu di Jawa Barat. Tolong ajarkan apa yang kamu punya dari anti santet, anti teluh, anti guna-guna dan lain-lainnya. Apa yang panjenengan punya tolong dikasihkan kepada anak ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TTD Angling Dharma gitu. Nah, aku terus loh. Maksud ya sampai suratnya ono tulisannya tertanda Angling Dharma kan gitu kan aneh toh. Wis reti Kang. Nggih, pun. Kowe pengen ngono. Mboten, kan kula pertama kali gak minat. Nggih, mboten. Wong kula istilahnya enggak ada keinginan
belajar kados ngeten niku nggak ada. Nah, terus Mas Mamat bilangnya, "Wis angger ning kene sak ae, Kang. Dienakno sek. Nek emang pengen pulang, ya kapan-kapan mulai nggak apa-apa, atau memang mau pulang besok silakan. Tapi wis angger dienakno ning kene sek." Dan setelah dikasih surat itu, paginya itu tepat 7 hari, Mas. Tepat 7 harinya itu mulai saat itu sholat apapun istilahnya itu di jamaah. Setelah selesai jamaah emang manakib terus, manakib, dan pada tengah malamnya itu dikasih wirid. Dulu pertama wirid dikasih beliau, saya itu masih ingat, "Kang, engkau bersolat isya tepatnya apa jenenge bersolat isya manakib, engkau tepatnya nek tengah wengi sholat hajat utawa nek emang wis turu sholat tahajud, engko bareng-bareng jamaah ning ngisor kene. Engko bariku engko anggere munggah ning kamarmu diwirid dhewe ya Fatihah ping 1000." Wah, aku tak pikir Mas Fatihah ping 1000. Berat. Tapi ya aku wis angger nggih. Nggih. Tak jam itu Mas, emang dulu pertama tak jam itu 12:30 ya. 12:30 itu sampai ono remeng-remeng kira subuh, tapi kemungkinan kalau jam 4 belum ada jam 4, sekitar jam 3 lebih seperempat mungkin, jam 3 lebih dikit lah, tapi belum ada jam 4. Nah itu aku gak wani takok sampai berapa hari, yang gak berani, sampai akhirnya beliau sendiri yang memutuskan, "Kang iki wis semene dino, ganti wirid liyane, ganti wirid iki." Seperti itu terus, tapi dalam wirid tersebut saya tidak pernah bertanya fungsi dan kegunaannya untuk apa, enggak. Istilah internet di kongkon yang tak lakoni. Nah setelah itu beliau ya punya sawah juga Mas, beliau itu juga punya sawah. Jadi aku nek pas esok misalnya nganu ya sawah beliau tak garap, tak tanduri kacang panjang, kadang lombok, dulu sempat seperti itu. Nah aku sing tak pikirno ngene, aku ada saka Kudus ning Jawa Barat mbiyen ki ngajine kitab. Lah iki wis kadung magel mandeg ning kene. Engko ganti ra iso kitab piye, kitab rodok kagok. Lah engko nduk omah piye? Jadi bertentangan antara hati dan logikaku bertentangan, Mas. Antara hati dan pikiran. Sampai akhirnya aku alah wis lah lakoni apa sing ana ning kene sik. Apa sing saiki tak lakoni, kula ngoten. Lah sampai akhirnya nggih niku wau kula tanglet-tanglet pengen nek misalnya pengen ngaji, ternyata di situ sebelahnya juga ada pesantren besar yang namanya itu Abah Taifur itu yang punya. Dulu nama pesantrennya apa saya nggak tahu. Nah, apa di pondok pesantrennya Mas Mamat itu berapa tahun kira-kira? Nggak ada 1 tahun Mas. Ada Saya 1 tahun. ingat Nggak ada 1 tahun. nggak ada. Seingat Habis saya itu langsung 8 bulan. 8 bulan. Seingat saya. Habis itu langsung ke pondok apa? Pulang ke Kudus. Setelah pulang ke Kudus itu sempat ke Tangerang, bangunan ikut kakak. Terus pulang saya bilang sama orang tua, "Bu, saya pengen meneruskan." Brand belum masuk. Pengen meneruskan apa mondoknya ning di Ngetan nah ke Jombang. Tapi ibu bilang ya enggak apa-apa, ning ya aja njagakno kirimane wong tua. Lah pas waktu masih di pondok pesantrennya Mas Mamat itu alasan pulang itu kenapa? Enggak betah apa? Bukan. Nah ini termasuk sedikit unik Mas. Jadi selepas 7 bulan, saya ingat saya itu selepas 7 bulan beliau itu waktu banjir Jakarta, berita viral rame banjir Jakarta, beliau itu pergi, bilangnya ke Tangerang. Pertama emang sendiri ya. Oh Mas Mamatnya. Anak istrinya ditinggal dua-duanya itu. Nah terus lambat dari pokoknya sampai berminggu-minggu ganti istri pertama diajak
nyusul lah, entah nyusul atau gimana kurang paham juga. Sampai akhirnya juga anaknya, sampai istilahnya istri kedua juga, hingga di tempat tersebut cuma tinggal saya sama Santri-santri. satu santri namanya Is lengkapnya siapa saya lupa itu. Yang terpenting bukan Iis Dahlia. Bukan, laki-laki itu, Mas. Nah, terus Wah, ternyata tamunya Mas Mamat ini setiap hari banyak banget, Mas. Setiap hari banyak. Sebelum beliau berangkat ke Jakarta atau kemana, bilangnya dulu ke Jakarta. Tapi aslinya kemana, saya juga nggak tahu, bilangnya ke Jakarta lah. Jadi sebelum beliau ke Jakarta, setiap ada tamu ada apa, itu yang bikin teh saya, yang menghormati saya. Dan pernah Mas, satu kejadian ini termasuk unik. Saya masih ingat betul Habib Hussein Al-Muthohar. Nah, Habib Hussein Al-Muthohar ini dulu waktu saya di Banjarsari, di Ciamis sana, saya sering ngaji maulid di beliau setiap selapan sepisan. Nah, dan beliau itu juga sering ke pesantren saya, ke pesantren di Ciamis sana. Nah, setelah saya aneh bertemu di situ, loh, kowe iki ndak ya, nah kembangane ngono, kowe iki ndak ya tau nduk Ciamis kae to. Duh, kok Habib Hussein, kan kaget, loh kowe kene kapan, semenjak kapan malah Mas Mamat? Nembe kok, nembe Bib. Lah nembe pirang wulan, 4 bulanan berjalan. Betah, nggih, betah nggak betah nggih, tetep dinikmati mawon. Ning kene ae, wes ning kene ditanekno, ora usah ning ndi-ndi lah itu. Pesan beliau Habib Hussein. Habib Hussein itu membawa satu murid sama-sama pesantren seangkatan saya. Namanya itu kalau tidak salah Tohirun, adiknya Tohirun, siapa ya? Tohirin, orang yang suci. Adiknya Tohirun itu siapa, lupa Mas ya namanya. Beliau itu Hafid, teman saya tapi Hafid. Loh kan gue malah ning kene. Ya lah akhirnya di situ tukar pengalaman lah, bercerita. Loh kok bisa tekan kene semenjak kapan? Lah tak ceritakan kejadian seperti itu awal mula kayak gini. Terus yang Habib Hussein seperti itu. Wes ning kene ae, gak usah ning ndi-ndi, wis ditanekno, entekno nek cara gamane apa sing diajari Mas Mamat serap kabeh. Kan ngono lah. Pada intinya beliau pulang, Mas Mamat tanya sama saya, "Lho Kang kok malah kenal?" "Nggih wong sing dibedha Habib Hussein niku nggih ngaos sareng kula teng Ciamis mriko kok." Oh. Lah, ternyata juga beliau Habib Hussein dan lain-lainnya juga sering ke situ. Sering sampai akhirnya setiap beberapa bulan sekali ketemu. Dan Habib Hussein setahu saya meninggal baru tahun kemarin 2020 kayaknya 20 awal apa. Nah terus selama ditinggal Mas Mamat ke Jakarta dan tinggal saya yang menempati, itu kan terus terang Mas, dulu pertama dikasih 200 sampai akhirnya kan berangsur hari kan habis Mas, gak cukup. Iku sing tak makmu apa godhong telo. Jadi bendino godhong telo tak godhog tak tutul karo uyah. Seperti itu setiap hari. Lah, belakang rumah itu kebun punya Mas Mamat. Delalah kuwi ditanduri wit telo pohon. Sampai entek daune meh entek ya bendino tak makmi ku mau. Itu selama berapa bulan? Itu kalau nggak salah hampir 2 bulanan sepertinya. Lah, sampai angger ana tamu takok kapan pulangnya Mas Mamat, nggak tahu lah, tak telepon ke ngono iku jawabnya seperti ini, Kang aku nggak ngerti mbah aku mulaiku balikku kapan, wis angger dinggoni sak betahmu sak tanekmu jenengan ditanglet ke tamu-tamu. Lah iku angger cekel Kang, wah kula mboten ngertos mboten paham carane, nggawa caramu dhewe. Wis angger cekel anggap wae omah sing mbok nggoni ku omahmu. Nah,
Jadi berbulan-bulan itu kan otomatis listrik nggak bayar, Mas. Kan dari PLN kan mau diputus kan. Aku bilang sama Mas Mamat, "Lah piye kowe wani ta ora petengan?" "Nggih, wonten. Nek kowe wani petengan nggak apa-apa diputus." Lah, terus setiap 2 hari sekali ada petugas PLN bilang mau mutus. Tapi nggak berani mutus, Mas. PLN sana itu nggak berani mutus sampai akhirnya saya mau pulang itu masih hidup. Nggak berani mutus apa dibayar keluarga beliau diam-diam saya juga nggak tahu. Intinya nggak jadi dipadamkan. Nah, sampai akhirnya ning kono ya saya bilang gini, nduk jero ati waktu itu kejadian mau tidur. Ayo ning kene gur ngene-ngene. Aku apa balik ning pondokne wis kadung berbulan-bulan kan ngoten to. Sampai akhirnya aku telepon bahwasanya aku meh balik ning Kudus njaluk izin restu lah. Ya wis nggak apa-apa intinya diizini lah. Terus yang ndadekno aku pikiranku mau padha-padha ning kene mending nduk omah lah iso ngabdi wong tuwa kan ngoten. Iso mbantu sithik wong tuwa. Lah aku bilang sama Mas Mamat itu gini, paginya menyatakan ingin pulang balik Kudus. Lah apa Kang kok mulai? Gak kerasan apa piye? Nggih, kerasane kerasan, cuman kula tesih gadah tiyang sepah. Li sedari kecil kula dereng nate mbantu napa-napa. Daripada gampangane teng mriki nggih ngeten pripun kula wangsul mbok sekirane mbantu tiyang sepah napa ta napa. Oh nek ngono nek emang dadi pikiranmu kaya ngono utawa niatmu ngabdi wong tuwa apik iku Kang wis gak apa-apa. Maafe tapi aku urung iso balik ning Purworejo. Muga-muga ae suatu saat iso ketemu ning Kudus. Nggih. Tapi terus terang Kang aku gak iso nyangoni awakmu apa-apa tak dongakno selamat lahir batin ya. Lah kowe mulehmu piye engko? Nggih nunut-nunut truk mboten napa-napa. Kula kan ngoten pikirane. Ya, ternyata waktu perjalanan pulang nduk pinggir sawah sing ngisor prank iku aku nduk det gendelan karet ya. Tak lihat dulu itu wah lumayan Mas, ono 700. 700.000. Itu masih uang mawar merah loh. Masih Dalam mawar dalam merah. pikiran aku butuh duit. ambil gak. Aku kan terus ngene, tak ndani mbok menawa ana sing goleki. Jadi tak tunggu itu sampai 1 jam. Angger ono mbah-mbah sepulang sawah atau wong lewat sing ndelokno mengisor iku kok tak tanya Mas. Bu, jenengan gonten napa? Ya ora golek apa-apa wong lewat. Mbok kon lewat ndangak ya kesandung. Oh nggih. Mbahnya pinter ngejokes. Lah terus angger ana wong lewat ku tak takoki ngono mbok menawa ana emang sing goleki duit ki mau. Ternyata sampai tepat 4:30 gak ono sing goleki. Aku terus pikir wah iki engko nek gak muleh kemaleman, gak entuk bis piye. Sedangkan aku jek urung ready dalan-dalane kan ngoten. Nah, sampai akhirnya ya tak putusno, aku telepon Mas Mamat pada waktu itu. Beliau jawabnya singkat, padet. Wis gak apa-apa Kang, mbok menawa emang dadi rezekimu wis anggere digunakno sing penak ditiku mau. Ya ora iso apa-apa, kenapa kowe tak kongkon metu kono mulai. Wis anggere digunakno semestine. Nah, dia jawabnya seperti itu. Aslinya Mas, ditiku mau kita kira plastik. Tak kira plastik jajan ciki-ciki yang digundul-gundul kan. Sepanjang jalan kayak uang piye ya kayak uang frustasi kan. Mlaku nendang apa, mlaku nendang. Lah sing tak tendangi kuwi ku mau. Angger mlaku tekan tak tendang nah. Terus yang terakhir ndelalah tak tendang dhuwur tak delokno. Lah bareng tiba ketok nol. Kok koyo ana nule ngono. Tak parani malah ternyata duit iku mau. Ngono. Lah pertama kali berarti wong itu di mana dan nah itu bagaimana? Pertama kali seperti ini Mas, saya pulang saya niat meneruskan ke
Jawa Timur pada waktu itu. Santri di pesantren Jawa Timur itu ya Sewu, ada yang dibilang edan ya enggak edan, Gejalanya itu edan. kesurupan lah ya. Nambani pertama kali di orang situ. gila Pak itu. Itu ada yang bilang ya Sewu, cerita apa adanya, saya cerita apa adanya. Saya bertanya lo itu kenapa? Kabutan ngilmu, sudah ngomong seperti itu. Wong dekne belajar sembarang kok. Nah, ada juga yang bilang versi seperti ini. Dekne iku wong kerasakti apa ngelangkai kitab. Ada yang bilang seperti itu juga, ngelangkai kitabnya kerasakti. Cerita dari orang-orang. Nah, saya dulu itu nggak tahu antara apa kerasakti itu apa. Ternyata di pesantren saya dulu itu juga ada Latihan kerasakti. Kerasakti, Pager Nusa, terus NH Perkasa ini Nurul Huda yang dari Jombang Tebu Ireng. Terus ada Cempaka Putih, Tebu Ireng pondok pesantrennya. Tebu Ireng bukan apa? At-Tahdib. Oh, tapi Jombang. Jombang, sak kidule Tebu Ireng. Langsung? Lah, pada waktu itu dia kesurupan iku wah ngeri banget toh. Jadi dicekli wong pira-pira iku lepas sampai akhirnya disemendekno ning wet. Dicekli wong akeh. Tapi pada waktu itu aku ndelokno ndekne gak ketok Mas, wujude apa gak ketok. Ning aku weruhno bayang-bayange ayang-ayange ndekne iki koyo ya Sewu, koyo gorila yo, gede. Nah, terus pada waktu itu ada tokoh sepuh spiritual yang mungkin dianggap spiritual di pesantren tersebut. Saya masih ingat namanya itu Mbah Men, orang Surabaya Mas. Nah, Mbah Men tuh liatin saya, terus saya dipanggil, Dek, gawe. Terus saya dekat, jenengan santri enggal. Dulu pada waktu itu saya nggak tahu enggal itu apa, aku bingung. Apa? Baru. Oh, nggih. Santri baru, iya. Berapa hari? Baru 3 hari. Aku njaluk tulung awakmu Kang yo. Bocah iki lare iki ditambani. Loh, kula mboten ngertos, saya mboten paham. Tur mboten mudeng carane. Beliau menjawab, nggawa caramu dhewe, kowe iso. Pokoknya bersedia apa ora? Kowe gelem nambani apa ora? Nek mbok tambani ya jawaban tambani, nek gak ya gak. Aku meneng suwi. Wah, mboten saged to kula, Pak. Nek ngundang ku Mbah sing santri sebelahku ngoten. Oh, mboten paham, Mbah, kula mboten ngertos. Ya intine gelem mbok tambani apa ora? Kowe ku iso. Nggih, akhirnya tak jawab nggih. Nggih. Nah, terus setelah itu entah dipasung atau apa kurang paham yang itu. Nah, sampai akhirnya terjadi malam itu nggawa cara rodok nyeleneh Mas. Terus terang carane rodok nyeleneh. Tak dekatin. Dia diceritakan. Tak dekatin, dia tak dekatin. Aslinya orang Solo, namanya siapa lupa saya. Itu di serambi masjid, saya tanya, Mas, jenengan kok aslinya sinten toh? Aku yo santri kene. Iya. Namanya sinten, namanya siapa? Meneng suwe. Lah, ternyata sing mleboni ku mau ya sing nyurupi ya melu mlebu teng mriko. Sampai dekne akhirnya bilang gini, aku muridnya Sunan Kudus. Loh. Nggih, ngono. Aku muridnya Sunan Kudus, tapi mau ndok ning kene, ngaji ning kene. Lah aku ya saka Kudus ya. Menek jenengan muridnya Sunan Kudus, masa Sunan Kudus ngajari ganggu menungso. Gak. Aku muridnya Sunan Ampel Surabaya, ganti ngoten. Intinya ngolah-ngalah. Lah terus saya tanya gini. Saya tanya seperti ini. Selama ngaji di Sunan Ampel, masa iya mengganggu manusia
jebule. Yo ora dosa. Lah ngerti dosa kok kenapa diterusno. Nah, beliau terus bilang seperti ini. Ndekne iku mau. Aku tak cerita ya. Gak apa-apa cerita piye. Aku kok aslinya aku santri, aku jin. Santri kene aku yo Islam, aku malu ngaji. Cuman sepeninggalan pendiri pesantren, aku gak Mati. gak ono sing iso ngajari aku ngaji. Jadi bingung aku pengen ngaji karo sapa. Nah, sebagai rasa dukaku, aku mlebu ning awake santri-santri ben supaya aku iso melu ngaji. Mergo sing saiki beda nek mbiyen zamane sing pendiri pesantren emang aku ngaji dhewe, setiap bengi diulang ngaji dhewe karo golonganku. Ngono. Lah semenjak saiki aku nek gak mlebu ngene gak iso melu ngaji. Akeh asline sing disurupi, cuman gara aku tok sing ora iso metu. Lah kowe jenengan tak coba tak tulungi utawa tak bantu ngobati purun. Isono kowe. Ya jenenge usaha mbok menawa gelem jenengan purun. Ya aku gelem. Gak apa-apa. Nek kowe gelem kowe anut aku ya kan kula ngoten. Nah, bareng setelah kowe tak kasih air, Mas. Air wudu. Gak wudu ya banyu mentah. Tak jupukne iki mau jeding nek cara kono ngarani jeding. Lah jenenge santri enggak godhog banyu kok Mas ya ora. Ya ora ana banyu kran dadi anane kolam nggo bak wudu akhirnya angger tak jibukke. Nah, tak bacakan sebagian apa sing tak pelajari di Purworejo ki mau. Dadi sing tak waca terus terang bagian-bagian apa jenenge manakib juga tak baca. Sampai akhirnya tak minumkan itu dia bilang setelah minum reaksinya awakku pegel-pegel, kesel kabeh, lara kabeh. Aku tak turu ya, aku tak istirahat ya. Ya istirahat monggo. Tapi kancani, ya tak kancani. Jadi tak kancani, setelah tak kancani ku mau dekne alok gak iso turu. Aku tak salat ya. Iya, tapi wudu sik, wudu. Ya ayo kancani, tak kancani Mas, tak kancani tak ter. Lah wudune ku kaya wong tayamum Mas, lucu. Dadi nduk benik adikku mosok iki wudune jin ngene ya ngono. Dadi kaya wong tayamum ngene-ngene. Diusapno. Terus tangan, sikil wijik wis. Nah terus aku tak salat ya. Tunggoni aja lunga-lunga. Iya. Jadi ndekne salat tak tunggoni. Lah. Pada waktu wudu aku tanya, "Loh, mosok wudu ngono?" Wuduku ngene. Oh ya wis. Terus waktu salat itu, salate ya aneh Mas, leneh. Salat apa? Salat sunah. Aku mbah salat, pokoknya salat. Oh iya. Nah, salatnya seingat saya Mas ya, takbir terus sujud. Sujudnya 3 kali. Sujud neh. Terus sujud ping 3, ngadeg neh. Kembali neh. Terus lagi ana rukuke. Lagi iktidal, lagi sujud ping pindho, lagi salam. Lah aku terus lho, kok salat ngono aku ngono. Salatku ngene ancen. Oh. Ya. Wes ayo ning kamar. Aku ape lunga. Ya, lah ape lunga ki mbrontak Mas. Dadi kaya piye ya? Kayak wong ngamuk. Lah akhirnya kan dicekeli santri-santri waki ku mau. Terus ditenangno. Bar kuwi lagi gelem turu, aku pun ya turu nduk sandinge. Ndelala esuk-esuk waras. Langsung waras sampai total sehingga saya terakhir di sana pun wis bener-bener waras. Dekne pun ya matur nuwun ya jek eleng kejadian tak tanyain tak takoni ya
antara aku iku sadar gak sadar kok Kang. Lah, tapi akhirnya dikenal namaku teng mriko niku Kang Kudus. Kudus. Sing nambani Kang Kudus ngono. Dadi Kang Kudus ngono rata-rata wong kono ngundange ya Kang Kudus. Ngoten. Itu pertama kali. Sejak setelah itu baru orang-orang juga kalau berobat sampean. Terus nah setelah itu pulang ya intinya ngaji kitab teng mriko. Nek ana apa-apa kadang tetep dijaluki tulung sing hal kaya ngono. Kadang ana suatu gampangane kaya santri kesurupan lah atau apalah sejenisnya iku emang kula sing dingono. Tapi aslinya spiritual teng mriko niku wau Mbah Men. Mbah Men itu yang megang spiritual di sana. Nah, Spiritual dari dulu sampai sekarang pernah ngobatin orang yang paling berat apa? Yang paling berat atau menurut saya pribadi itu Mas ya. Itu memutus suatu perjanjian. Memutus pesugihan apa? Sejenis kayak entah itu pesugihan atau emang ada suatu akad atau perjanjian dari temurun-temurun leluhur mereka atau apa. Itu yang paling susah emang menurut saya pribadi memutus perjanjian. Itu dulu apa baru-baru kemarin? Ya mungkin tahun kemarin, tahun-tahun kemarin. 2018 mungkin Mas. 2018-an. Perjanjian ya. Itu yang paling berat kalau menurut saya, memutus perjanjian kenal. Kayaknya cukup ya. Durasinya kalau diterusin ini masih panjang. Nah, kita lanjut besok aja. Siap, Mas. Lain waktu nanti akan bahas perjanjian dengan makhluk halus itu apa sih namanya, sebab akibatnya itu apa, dan cara memutusnya itu gimana. Kita akan bahas besok-besok. Siap. Udah. Yuk.